atas terdapat sebuah meja dan seorang wanita yang sedang duduk serta tatapannya tertuju pada sebuah foto lelaki yang ada di atas meja. Tatolah aku, kekasihku, dengan segenap cintamu, gambarkanlah naga mungil di kedua belah payudara. Sungguh, aku tidak menyukai gambar naga ataupun bunga, karena keduanya sangat tidak melambangkan jiwa kita yang liar. Tatolah aku, kekasihku, jangan ragu, walau ayah dan ibuku tidak setuju. Dulu ya dulu, tato memang lambang napi, tapi sekarang sudah beda maknanya. Jadi sekali lagi aku mohon padamu, tatolah kedua belah payudaraku dengan naga cintamu yang jantan itu, yang menggairahkan dari malam ke malam, memecah kesunyian. Masih jelas dalam ingatanku akan jeritan yang tertahan itu. Aku dan kaumku tidak lebih dari hewan kurban yang dengan liar dan ganasnya dimangsa oleh orang-orang berhati serigala. Orang-orang bilang Komnas HAM akan melindungi dan memperjuangkan nasibku hingga mendapatkan keadilan yang setimpal dengan apa yang aku derita. Tapi ternyata semua itu hanya ramai diperbincangkan dalam koran. Serta barisan para pemerkosa dengan wajah yang garang itu tidak pernah ditemukan batang hidungnya. Demikian pula dengan penembak gelap yang membunuh mahasiswa dan juga kekasihku tidak pernah ditemukan atau bahkan diseret ke pengadilan. Adakah yang terjadi di bulan Mei itu adalah sebagai fiksi, semacam lakon drama yang diberi rasa haru dan sedih? Tidak, semua itu adalah kenyataan yang tidak bisa kulupakan dalam ingatanku dan juga ingatan orang yang telah memperkosa diriku dengan muka yang menyebalkan. Tuhan, kuserahkan semuanya hanya padamu, hanya padamu. Kini setiap malam tiba, aku selalu merindukan kekasihku hadir tidak hanya untuk membelai rambutku, tetapi juga memelukku. Tapi di mana ia berada? Di mana? Orang-orang bilang tubuhnya telah hangus dibakar api. Sungguh, tuduhan itu tidak benar. Mana mungkin ia berani melakukan hal yang tidak dia ketahui. Ia hanyalah seorang buruh bangunan yang bekerja serabutan. Ia memang mempunyai gelar lulusan perguruan tinggi ternama di negeri ini. Tapi sayangnya, ia tidak punya banyak koneksi untuk menjadi pegawai negeri. Karena ia tidak mempunyai uang ratusan juta rupiah sebagai uang pelicin. Mereka yang berkuasa di negeri ini benar-benar menjelma menjadi seekor naga yang liar dan memangsa segalanya. Oh, dari mana mereka datang? Mengapa api dan batu harus bicara? Mengapa mereka yang jelas-jelas telah menjatuhkan bangsa dan negeri ini ke dalam lubang hitam yang menyeramkan masih saja ongkang-ongkang kaki, bebas dari segala tuntutan hukuman? Negeri apa ini? Berani-beraninya seorang terpidana tindak korupsi mengajukan diri sebagai calon wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupku ini? Betapa dari tahun ke tahun
gimana. Astaga, suara apa itu? Adakah suara yang aku dengar itu adalah suara bom? Jika iya, kenapa bom sering terjadi di negeri ini? Tangki air matanya bedah tidak hanya di Ambon, Bali, Aceh, Jakarta ataupun kota-kota dan peta lainnya, tetapi juga bedah di dalam diriku. Sungguh, aku masih ingat kata-kata yang diucapkan oleh lelaki yang menghinakan diriku. Disuarakannya dengan nada yang keras dan penuh kebencian. Perempuan, kau tidak cuma daging yang enak untuk dipandang, tetapi juga untuk ditunggangi. Kau tidak lebih dari akar malapetaka di bumi ini. Kaulah yang menyebabkan kejatuhan Adam dari tanah sorga. Dan kini, aku harus menanggung segala siksa dan derita. Demi rasa haus dan laparku sirna, maka bukalah bajumu. Tidak, tidak. Rasa sakit tidak bersumber di pangkal paha, tetapi juga di tubuhku, jiwaku, bahkan nyawaku tidak sanggup menanggungnya. Dan kini, aku terus dihantui oleh bayang-bayang kegelapan. Engkau benar, kekasihku. Kita terlahir hanya sebagai dongeng. Peran yang kita mainkan adalah kehidupan yang kelam, lebih hitam dari aspal jalanan. Saat ini, aku ingat bagaimana kau berkata untuk terakhir kalinya kepada diriku sebelum kau benar-benar pergi meninggalkanku selamanya. Kita terlahir hanya sebagai dongeng, bisikmu malam larut dan sunyi. Salang anjing mengusap pendengaran, deru kereta memecah kesunyian, kata-kata menggumpal dalam dada. Oh, ya, kita terlahir hanya sebagai dongeng, dongeng kehidupan. Kini, bulan yang mengulas langit dengan warna darah mengundang ribuan kelelawar terbang dari bawah dadaku dengan suara aneh. Sungguh, setiap jiwaku merindukan cahaya matahari. Malam terasa beku sepadan es di kulkas waktu. Serta doa-doa para pelayat, genangan air sisa hujan, wangi kembang setaman, dan bau kemenyan beraduk menjadi satu. Urat-urat syarafku terasa kaku. Oh Tuhan, kebingasan apa lagi yang telah kau mainkan dalam konser kematianku ini? Sedangkan Tuhan sulit dijangkau dari keluh kesah kehidupanku. Jam berapa ini? Kenapa waktu berlalu begitu cepat? Dan hidupku tidak berubah pula. Jika ini jalan yang harus kutempuh dengan tangan dan kaki berdarah-darah, maka akan kulalui semua dengan penuh ikhlas dan kesabaran tanpa batas.